Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi nih di YouTube saya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang akhlak pribadi. Pasti kalian sudah pada tahu dong akhlak pribadi itu apa. Nah, yang dimaksud dengan akhlak pribadi adalah akhlak dari diri seseorang yang bersifat dari jasmani atau rohani. Nah, di sini nih aku bakal bahas lagi nih teman-teman, lebih dalam lagi. Mulai dari pengertiannya, macam-macamnya. Nah, disimak ya. Pengertian akhlak pribadi. Nah, menurut Kamus Al-Mujaid, akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dan ada juga nih, menurut Dr. Haji Ahmad mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau kehendak. Nah, jadi pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Nah, karena kita konteksnya ini kan membahas tentang akhlak pribadi. Nah, akhlak pribadi itu adalah akhlak yang saya ulangi ya, akhlak yang sejak lahir tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Teman-teman, penting banget nih buat diingat bahwa konsep akhlak pribadi dapat bervariasi di berbagai budaya dan agama. Setiap individu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik ataupun yang buruk. Karena setiap manusia itu kan memiliki konsep, memiliki setiap komitmen yang berbeda-beda mengenai akhlak mereka. Dan itu tergantung juga kepada diri mereka teman-teman, mau baik atau buruk. Hal ini juga dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup. Jadi ketika kita memulai akhlak pribadi, kita tuh pasti kayak tentuin, oh ini baik, oh ini enggak. Nah oke, kita bahas macam-macam akhlak pribadi. Nah jadi di akhlak pribadi ini juga ada macam-macamnya nih guys. Nah, macam-macam akhlak pribadi tersendiri pada dasarnya akhlak pribadi seorang muslim yang baik dan akhlak pribadi yang buruk. Nah, di sini nih aku bakal menjelasin ya pastinya. Tolong ya disimak, sebentar lagi kok. Nah, jadi aku tuh mulai yang pertama adalah sidik. Ayo, di sini udah tahu belum sidik itu apa? Oke, aku kasih tahu ya. Aku mau kasih tahu lebih dalam lagi. Sidik artinya benar dan jujur. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang sudah menerapkan benar dan jujur? Ayo. Nah, seorang muslimin dituntut untuk selalu berada dalam keadaan yang baik, dari baik lahir maupun batin yang udah aku sebut tadi. Nah, dalam keadaan baik lahir dan baik batin, baik dalam hati, benar perkataan maupun perbuatan. Nah, benar dari hati yaitu ketika hati kita dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersih dari penyakit hati, semua perkataan ya kalau kita jujur ya, benar dari perkataan adalah yang diucapkan dari mulut merupakan suatu kebenaran, bukan kebahatilan. Setiap muslim dituntut banget kayak usahain lah untuk jujur gitu ya. Setiap muslim itu harus selalu jujur karena sikap sidik membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, poin kedua yaitu amanah. Nah, amanah ini sudah banyak banget ya, sudah familiar dah kalau kita bilang ya kan. Amanah itu adalah dapat dipercaya, oke? Nah, pengertian lebih lanjut tentang amanah adalah amanah itu memelihara titipan ya, contohnya memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Dalam pengertian luas nih teman-teman, amanah mencakup beberapa hal, yaitu menyimpan rahasia, kehormatan orang lain, menjaga dirinya, menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah ataupun manusia dengan baik. Jadi ketika ada seseorang nih yang mau meminjamkan barang atau menitipkan barang kepada kita harus bisa amanah guys, karena amanah itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan, apalagi kita seorang muslim. Dan ketika kita amanah, kita akan dipercayai oleh orang-orang guys. Dan poin ketiga yaitu istiqomah. Nah, secara epistemologi
istiqomah berasal dari istiqamah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Nah, jadi berbagai macam rintangan dan godaan. Perintah dalam beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita sedang menghadapi ujian atau sebuah godaan yang begitu besar, wajib banget nih teman-teman menerapkan sikap istiqomah. Oke, lanjut poin ke 4, yaitu tentang, kita lihat, oke? Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu ifah. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu ifah? Oke, aku jelasin ya. Secara epistemologi, ifah adalah bentuk masdar dari afah, yaitu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti menjaga kesucian tubuh. Secara terminologi, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Nah, jadi secara etimologi itu ifah itu adalah menjaga diri kita, guys. Jadi kalau kita ingin menjaga diri kita, wajib banget nih menanamkan sikap ifah. Oke, poin kelima, mujahadah. Nah, mujahadah, muhajadah berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghambat dalam melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatasi dan melawan semua hambatannya, hambatan dari mujahadah ini diperlukan kemampuan, keras dan perjuangan sungguh-sungguh. Usaha inilah yang disebut dengan mujahadah. Jadi ketika kita udah merasa diri kita jauh banget dari Allah, kayak aduh ini kayaknya udah gak benar lagi nih, diri gue udah gak bagus lagi. Nah, kita wajib banget terapkan mujahadah ini. Dan poin keberapa ya? Ke-6 ya kalau gak salah. Poin ke-6 adalah syaja'ah. Oke, syaja'ah. Syaja'ah itu berarti berani. Berani itu kayak landasannya itu adalah kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ukuran keberanian adalah terletak pada kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Mengendalikan amarah adalah salah satu contoh keberanian. Jadi ketika kita lagi marah banget nih ke seorang, tapi kita menjaga banget kayak aduh sabar aja deh walaupun digituin. Nah, itu kita sudah masuk ke syaja'ah. Nah, yaitu kepada hati dan kebersihan jiwa. Mengandalkan amanah adalah salah satu keberanian yang tadi saya bilang. Nah, bentuk-bentuk keberanian yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita syaja'ah, kita tuh sudah menerapkan gitu ya. Nah, poin ke-7 adalah tahwadu. Tahwadu itu merendahkan diri. Tahwadu adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Orang yang tahwadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu kita salah ya guys, karena kita nggak bakal bisa tahu, kayak jangan pernah merasa gitu deh, tidak baik ya, itu termasuk sombong, oke? Dan ketika kita merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapai, kita tuh terendah hati guys. Walaupun udah kayak kalian tuh udah merasa oh baik, oh gue ini, tapi tetap rendah hati. Karena itulah yang akan selalu menjaga hati dari niat amal soleh dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amalannya hanya kepada Allah Ta'ala. Lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong, yaitu saka. Nah, jadi meremehkan orang lain, merasa dirinya paling baik, itu tidak boleh ya guys. Dan kalau kalian ingin benar-benar beriman kepada Allah, wajib banget nih menerapkan sikap yang itu, yang baik itu gitu. Dan ini kayaknya poin berapa ya? Nah, ini poin ke-8, yaitu malu.
Nah, di dalam akhlak pribadi kita tuh kan malu tuh adalah salah satu sifat perasaan yang menimbulkan keengganan. Malu itu dalam Arabnya ada al-haya, sifat atau perasaan yang tadi saya sebutkan menimbulkan keengganan, melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang patut rendah atau tidak baik, dia akan terlihat gugup. Jadi kalau orang malu tuh sangat gimana ya, bener-bener kalau dia tidak melakukan hal yang baik, dia akan merasa, aduh ini nggak bener nih gitu, dan atau mukanya merah. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai rasa malu, dia tuh kayak aduh tenang-tenang aja, tanpa ada rasa sedikit pun sikap gugup atau malu tuh udah nggak ada, hilang gitu sifat malunya gitu. Nah, jadi sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam, guys. Jadi kalian harus banget nih punya sifat malu, oke? Dan poin ke-10 yaitu sabar. Sabar secara etimologis adalah as-sabar. As-sabaru minal iman. Orang yang bersabar adalah orang yang beriman gitu ya. Berarti menahan dan mengekang. Al-hats wal al-khawf secara terminologi, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai, karena mengharap ridho Allah. Yang tidak disukai itu hanya tidak disenangi, tapi juga hal-hal yang disenangi, misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu gitu kan guys. Nah, jadi ketika kita kenikmatan itu kayak segala kenikmatan duniawi, kita tuh harus juga tuh mempunyai rasa sabar gitu guys. Oke, kita lanjut ke poin terakhir nih kayaknya, poin ke-11 yaitu pemaaf. Nah, kalian di sini udah pada tahu dong, pemaaf itu adalah suka sifat memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut dengan al-afu, kalau nggak salah aku baca tadi, al-afu yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. Islam mengajarkan kita untuk dapat memaafkan. Kalau soal maaf nih, kayaknya maaf tuh kita bilang sulit, tapi kita harus lakuin guys, karena ketika kita minta maaf pada orang lain, itu adalah sesungguhnya gimana ya, walaupun sulit tapi kita harus lakukan. Jadi kalian harus menemukan itu untuk kehidupan kalian gitu guys.